Hello everyone, apa kabar semuanya? Semoga pendengar setia saya sehat semua. Oke, kali ini saya telah merangkum salah satu film yang dimana baru saja dirilis di tahun 2021 ini. Film yang disutradarai oleh Michael Saves dan diperankan oleh Vera Farmiga dan Patrick Wilson mampu mendapatkan rating yang cukup baik di IMDb, yaitu sebesar 7,3. Rating yang cukup baik tuh ya. Film yang berdurasi hampir 2 jam ini sudah saya rangkum sesingkat mungkin tanpa menghilangkan sisi horornya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Conjuring 3. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah rumah yang cukup besar, namun di dalamnya telah terjadi kekacauan yang entah apa penyebabnya, di mana di dalamnya kita dapat mendengar sosok pasangan demonolog yaitu Ed Warren dan Lauren yang terlihat sedang melakukan ritual seperti biasanya. Dan di sisi lain, kita akan diperlihatkan sesosok anak kecil yang terlihat sakit. Jadi di scene awal ini dijelaskan bahwa pada tanggal 18 Juli tahun 1981, Ed dan Lauren ini sedang melakukan dokumentasi eksorsisme untuk menolong seorang anak bernama David Glazel. Singkat cerita, mereka beristirahat sejenak dalam melakukan sesi ritual, dan David pun pergi beristirahat di kamarnya dengan diantarkan calon kakak iparnya yang bernama Ernie. Lalu terdengar suara mobil yang ternyata itu adalah Pastor Gordon yang datang atas permintaan Ed dan Lauren untuk menolong mereka. Lalu setelah Ernie keluar dari kamar, ternyata David yang sendirian di kamar mendengar ada sesuatu yang mengganggunya. Dan ternyata David pun kembali dirasuki. Ritual pun akhirnya dipercepat tentunya dengan bantuan Pastor Gordon yang baru saja datang. Seharusnya ya, ini menjadi hal yang bisa diatasi dengan cepat. Tapi ternyata mereka tidak ada yang bisa mengeluarkan sosok iblis yang merasuki David. Bahkan iblis tersebut sampai menyebabkan Ed terkena serangan jantung yang cukup parah. Dan Ernie pun mendatangi David yang dimana masih dalam pengaruh iblis tersebut. Karena melihat David yang terlihat sangat tersiksa, lalu Ernie memutuskan untuk melakukan perjanjian agar melepaskan tubuh David dan lebih baik merasuki dirinya. Dan dari sini penderitaan Ernie pun dimulai. Scene pun berpindah di sebuah rumah di mana semuanya sudah terlihat lebih baik setelah kejadian terakhir. Tapi ternyata Arnie, can you bring out the tray with the meat on it? Oh, yes. Okay. I'll go get the meat. Ow. Ernie merasakan ada hal aneh lain yang sedang memperhatikannya. Lalu tiba-tiba scene berpindah ke rumah sakit di mana Ed mulai sadar dari komanya setelah kejadian terakhir. Lalu Ed memanggil Lauren untuk segera mengingatkan bahwa Ernie sedang dalam bahaya. You have to warn them. It's got the Glatzels. Lalu Lauren pun mencoba untuk menghubungi Ernie, namun tidak ada jawaban dan akhirnya Lauren pun mencoba untuk menghubungi pihak berwajib untuk mendatangi kediaman Ernie. Dan benar saja, mereka semua terlambat. Ternyata Ernie sudah dirasuki dan berhalusinasi di mana Ernie telah membunuh Bruno secara sadis.
stay right there, okay? Don't move. Untuk yang tidak tahu Bruno ini siapa, Bruno ini tuan tanah di tempat Ernie bekerja. Lanjut cerita yang dimana Ernie sudah tertangkap dan akan menjalankan sidang pertama atas kasus pembunuhan yang dilakukannya, yang dimana ternyata Ernie akan dijatuhi hukuman mati oleh pihak pengadilan jika mereka tidak memiliki cukup bukti kuat untuk menolongnya. Namun di sini Ed dan Lauren mencoba untuk mencari cara untuk membantu pengacara Ernie agar hukuman Ernie dapat diringankan. Where do we Ed start? dan Lauren pun mulai menelusuri kasus dari titik awal. At the beginning. There's something else going on here, something that we missed the first. Yang dimana 5 bulan sebelum kejadian tersebut, tepatnya saat keluarga Glezel baru saja pindah ke rumah di scene awal tadi, That's not water damage. lalu Lauren pun mencoba menelusuri bagian rumah. Dan benar saja, terdapat satu benda aneh yang ditemukan Lauren, entah itu apa. Lalu Ed dan Lauren menjelaskan kepada Debbie bahwa David telah dikutuk alias disantet oleh seseorang. Satanists and their Are you saying on the night of the exorcism, the curse was passed from David. Untuk mengetahui lebih detail soal benda tersebut, Father Gordon pun meminta kepada Ed dan Lauren untuk menemui seorang pria bernama Father Kessner, yang dimana pria tersebut adalah mantan pastor yang telah pensiun dan memiliki pengetahuan luas dalam ilmu sihir. Singkat cerita, Ed dan Lauren pun mendatangi kediaman mantan pastor tersebut Father Kastner. dan mencoba untuk mencari beberapa informasi tentang benda sihir yang ditemukan oleh Lauren dan mengatakan kepada mereka untuk melupakan benda tersebut karena sangat berbahaya untuk mereka. Lalu scene berpindah di mana tempat Ernie menjalani masa hukuman, di mana Ernie mulai merasakan hal aneh mulai terjadi. Dan terlihat seseorang yang tengah selesai melakukan ritual. Cerita pun berlanjut di mana Ed mendapatkan panggilan telepon dari asistennya dan mengatakan bahwa pernah terjadi kasus pembunuhan di wilayah Denver, dan detektif tersebut mengatakan pernah melihat benda serupa yang ditemukan oleh Lauren. Ia mengatakan sebelumnya telah terjadi kasus di mana hilangnya 2 gadis remaja yang bernama Katie Lincoln dan Jessica Strong. Namun beberapa waktu yang lalu, Katie ditemukan tewas. Saat detektif tersebut menggeledah rumah mereka, dia mengatakan telah menemukan foto yang dimana sama dengan yang dimiliki oleh Lauren. Akhirnya mereka pun melakukan kesepakatan jika Ed dan Lauren dapat menemukan Jessica, maka detektif tersebut akan membantu mereka dengan memberikan berkas kasus 2 remaja ini. Exactly. To find Jessica, things that your people can't. Lalu mereka dan detektif pun segera pergi ke TKP di mana mayat Katie ditemukan. Saat Lauren tengah berjalan di lokasi, tiba-tiba Lauren memasuki waktu kejadian di mana Katie tewas terbunuh. Dan pelakunya adalah sahabatnya sendiri, yaitu Jessica, yang dimana nampak dari sorot matanya bahwa Jessica telah dirasuki sesuatu hingga tega menikam sahabatnya sendiri hingga tewas. Setelah membunuh Katie, Jessica pun berlari. Lauren yang sadar akan hal tersebut segera bergegas mengikutinya. Karena cemas, Ed dan detektif pun berlari mengikuti Lauren karena takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Sesampainya di tepi jurang, Lauren mengatakan bahwa tubuh Jessica ada di bawah sana. Atas rasa terima kasih dan kesepakatan mereka, akhirnya detektif pun memberikan berkas kasus tersebut kepada mereka. Singkat cerita, Ed dan Lauren menerima telepon dari Debbie yang dimana ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang mengganggu Ernie dan meminta Ernie untuk bunuh diri. Lalu Ed mengatakan kepada Debbie untuk meminta pertolongan kepada pastor penjara yang bernama Father Newman untuk melakukan pengawasan 24 jam kepada Ernie. Terlihat Father Newman memberikan sebuah botol yang berisi air suci yang dimana itu dapat berguna untuk Ernie. Lauren mulai menyadari tentang kejadian saat di rumah Glezel. Di saat Lauren menyentuh tangan David, terjadi kontak yang dimana Lauren seperti melihat sosok seseorang yang dimana ia berpikir bahwa itu adalah pelakunya. Lalu Lauren mengatakan kepada Ed jika yang ditemukan benar mayatnya Jessica, maka Lauren dapat membuat sebuah kontak visual dengan pelakunya, seperti yang ia lakukan kepada David.
Lalu Ed dan Lauren pun bergegas pergi ke rumah duka Palmery yang dimana mayatnya Jessica disimpan. Lauren pun mulai melakukan kontak visual dengan cara menyentuh bagian tangan mayatnya Jessica. Dan tiba-tiba ia berada yang entah di mana. Dan terlihat sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat altar dan terdapat banyak sekali benda atau media untuk melakukan ritual. Dan Lauren melihat sosok seorang wanita yang sedang melakukan ritual, dan ternyata Lauren sadar ternyata wanita ini mencoba untuk melakukan atau melanjutkan ritualnya kepada Ernie. Namun hal itu dapat dicegah oleh Lauren. Dan tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. Singkat cerita, Ed dan Drew mulai menelusuri semua kasus tentang totem tersebut. Is talking about human sacrifice. This next part, I can't read it. This part looks like Aramaic. Dan meminta Debbie untuk pergi ke tempat Ernie dan meminta pertolongan kepada Father Newman untuk menjaga Ernie. Coming around soon. Dan Lauren pun mencari sebuah petunjuk untuk pergi menemui Father Kessner, meminta bantuan untuk menerjemahkan sisa isi dalam buku tersebut. Namun ketika Ed sedang menelusuri kasus tersebut, Ed tiba-tiba langsung pergi, tak kemana tujuannya. Lalu sesampainya Lauren di lokasi, Father Kessner pun menjelaskan kepada Lauren dan ingin menunjukkan sesuatu kepada Lauren di ruang kerjanya. Purity, love, the embodiment of God's work, the lover, and there's something I need to show you. Come with me. Starting when I was a priest, the church used this. I've been here many years. My mother died in childbirth. Child? Dan di mana ternyata pelaku sebenarnya adalah putrinya sendiri. She's my daughter. Dan Father Kessner mengatakan kepada Lauren untuk menghancurkan altar tersebut yang berada tepat di bawah rumahnya. Lauren pun segera bergegas untuk mencari altar tersebut dikarenakan mereka mendengar kedatangan putrinya. Tapi sayang, Father Kessner pun terpaksa harus tewas di tangan putrinya sendiri dengan cara yang sangat mengenaskan. Tak lama setelah kejadian tersebut, Ed sampai di lokasi Lauren dan ternyata Ed telah dirasuki, yang dimana penyihir tersebut akan menyelesaikan ritualnya kepada Ernie dan Ed sebagai persembahan ketiga secara bersamaan. Di lokasi lain, Debbie dan Father Newman mulai mengetahui bahwa ritual tersebut telah dimulai, yang dimana Debbie meminta kepada Father Newman untuk segera melakukan pengusiran. Namun semua yang dilakukan mereka sia-sia, karena ilmu sihir yang mereka hadapi sangatlah kuat. Kembali ke lokasi Ed yang dimana Lauren yang merasa terancam dikarenakan Ed terus mengejarnya dengan sebilah palu yang sangat besar. Dan Lauren terus mengingatkan Ed tentang masa lalu kisah cintanya yang dimaksudkan agar Ed tersadar. Lalu Ed pun tersadar dari pengaruh sihir tersebut, yang dimana ia melihat ternyata di hadapannya adalah altar tersebut yang tanpa basa-basi langsung dihancurkan oleh Ed. Alhasil, Ed dan Ernie pun langsung tersadar dari pengaruh sihir wanita tersebut.
Namun, akibat ritual yang tidak berjalan mulus alias gagal, iblis tersebut mengambil jiwa milik sang penyihir. You promised the demon a soul, and it can't go back to hell without one. Di akhir film ini kita akan diperlihatkan di mana Ernie menjalani persidangan terakhirnya. Karena banyaknya bukti yang cukup kuat untuk meringankan hukuman Ernie, akhirnya Ernie pun terbebas dari hukuman mati. Yang dimana pengadilan memutuskan Ernie dipenjara selama 5 tahun atas kasus pembunuhannya. Tamat. Secara keseluruhan tentang film Conjuring 3 ini cukup menarik, meski ini adalah film sequel ketiganya ya. Tapi menurut saya film ini sangat baik dan tidak membosankan, yang dimana biasanya film bergenre horor seperti ini jika sudah memiliki beberapa sequel akan sedikit kurang menarik. Tapi tidak dengan film Conjuring 3 ini. Oke, sekian review film kali ini dari saya, semoga kalian terhibur. Jika kalian memiliki ide atau mau request next film apa, mau film apa yang akan kita bahas alur ceritanya, boleh tinggalkan di kolom komentar, and see you next time.